PT itu memang berdasarkan PP 11 2017, kalau tidak salah di pasal 133, paling lama 5 tahun. Tapi teman-teman kadang-kadang terlalu asik di situ gitu ya. Sebenarnya karena mungkin fenomena Pak Muktabarnya mungkin, karena memang sudah menjabat 5 tahun. Tapi jangan lupa, ada 2 ayat di sana. Nah, ayat 2-nya itu bunyi JPT dapat diperpanjang. Gitu, dengan kriteria satu kinerjanya, kemudian kebutuhan organisasi berdasarkan penilaian PPK. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Ini hari-hari yang akhirnya ditunggu semua orang, ditunggu semua masyarakat Banten, terutama para elit di birokrasi dan di legislasi. Hari ini akhirnya posisi PJ Gubernur Banten terjawab sudah. Pak Al Muktabar di tahun ketiga kembali dilantik sebagai PJ Gubernur Banten. Makanya kami undang orang terdekatnya beliau. Sudah hadir di samping Saprol. Ini aktivis iya, praktisi hukum iya, labeling orang dekat Pak Al Muktabar itu udah 2 tahun ke belakang ini selalu disebutkan oleh wartawan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ojat. Waalaikumsalam Bang Saprol, sehat ya? Alhamdulillah. Selamat Bang. Terima kasih. Selamatnya sebenarnya harusnya ke Pak Al Muktabar. Nah, lewat abang kita ini. Bang, rame nih. Kenapa kita harus ngobrol hari ini dengan abang? Siap. Bentar lagi Hari Kebangkitan Nasional. Besok bahkan saya babaduin di Provinsi Banten. Teka-teki siapa yang jadi PJ Gubernur akhirnya sudah terjawab. Sosoknya tiada lain selain Pak Al Muktabar. Siap, Bang. Sekda Banten definitifnya. Siap. Kami sudah ngobrol dengan Ketua DPRD Banten, Bang Andra Soni bilang lembaga DPRD mengusulkan satu nama, yaitu Pak Al Muktabar. Itu di akhir April. Kami ngobrolnya di awal 1 Mei, pas May Day itu. Siap. Orang sibuk. Begitu 12 Mei Pak Al Muktabar habis, masa jabatan PJ Gubernur yang tahun keduanya jadi PLH. Wartawan ngobrol. Itu PLH boleh nggak tinggal di rumah dinas gubernur? Siap. Akhirnya ketika ini masih rame, waduh ini harus nunggu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 27 hitungan kita. Siap. Ternyata hari ini sudah diputuskan sebelum tanggal 20 Mei sudah ditentukan dan sudah terjawab. Ini tapi problemnya masih banyak Bang. Siap. Apakah kemudian kita tahu Pak Al Muktabar sudah 5 tahun jadi sekdanya? JPT-nya. Betul. Siap. Kalau dengan hari ini Pak Al Muktabar dilantik, apakah secara otomatis jabatan definitifnya beliau juga diperpanjang, Bang? Baik, izin Bang Saprol. Jadi begini, kalau kami memaknainya dalam beberapa kesempatan, saya pernah menulis masalah ini. JPT itu memang berdasarkan PP 11 2017, kalau tidak salah di pasal 133, paling lama 5 tahun. Tapi teman-teman kadang-kadang terlalu asik di situ gitu ya. Sebenarnya karena mungkin fenomena Pak Muktabarnya mungkin, karena memang sudah menjabat 5 tahun. Tapi jangan lupa, ada 2 ayat di sana. Nah, ayat 2-nya itu bunyi JPT dapat diperpanjang. Gitu, dengan kriteria satu kinerjanya, kemudian kebutuhan organisasi berdasarkan penilaian PPK. Nah, berapa lama diperpanjangnya? Kalau kita mengacu kepada yang telah terjadi, yaitu di DKI Jakarta. Dulu pas saya perlu itu 1 tahun. Gitu ya Bang Saprol. Jadi ada contoh yang memang itu memang pernah terjadi. Mungkin nanti ada juga pandangan, oh kan itu kan waktu itu PPK-nya gubernurnya ada gitu kan ya. Waktu itu kan peralihan dari mulai Pak
Jokowi ke Pak Anies kalau nggak salah, bahkan dari Pak Ahok atau dari Pak Jokowi ke Pak Ahok, dari Pak Ahok ke Pak Anies waktu itu, Pak Saifullah itu. Jadi tiga gubernur Pak Saifullah tuh di sana almarhum. Nah, yang saya tahu kemudian adalah dari situ makanya kita melihat dengan posisi Banten sekarang yang kosong PPK-nya, gubernurnya, kan tidak mungkin Pak Muktabar sendiri menilai dirinya sendiri. Nah, atasan PPK itu kan sebenarnya adalah presiden sendiri. Nah, mandatnya kan diberikan salah satunya kepada gubernur. Nah, kalau gubernur hasil pilkadanya belum selesai dan tidak mungkin PJ-nya menilai dirinya sendiri, maka itu langsung dievaluasi oleh pusat. Nah, izin saya lanjut sendiri. Evaluasi terhadap PJ gubernur sendiri, yang kebetulan dia adalah yang kebetulan sekda definitifnya, itu kan per 3 bulan sebenarnya dinilai. Nah, cuma sekarang permasalahannya, kalau umpamanya ini nanti tanggal 22 Mei atau 27 kan banyak tanggal yang berubah-ubah. Habis nih 5 tahunnya, itu bagaimana? Atau apakah otomatis? Ya enggak. Karena gini, SK Sekda itu sama seperti SK JPT lainnya, dia tidak ada TMT-nya. Gitu. Sekarang gini, contoh salah satunya Kadis Deperindak, Disperindak Pak Babar. Itu juga sama, udah lebih dari 5 tahun. Apakah otomatis berhenti? Kan tidak. Selama belum ada surat keputusan baru yang menyatakan ada sekda baru atau dia diberhentikan kemudian diganti dengan PJ Sekda, maka sah itu berlaku, Mas Abro. Jadi kalau ada kekhawatiran pokoknya nanti tanggal 27 dia hanya menjabat 10 hari 10 hari selesai. Kalau menurut saya pandangan itu agak kurang tepat ya. Karena sekali lagi SK-nya harus SK Presiden. Jangan lagi kejadian kayak dulu nih, ketika beliau diberhentikan justru oleh SK yang bukan dikeluarkan oleh SK Presiden. Gitu Bang. Itu artinya dengan pelantikan hari ini Pak Al Muktabar jadi PJ Gubernur tahun ketiga, maka besar kemungkinan atau hampir pasti jabatan definitif Sekda Bantennya beliau diperpanjang. Siap. Berarti kalau begitu, ini yang paling menarik. Kalau mau dikoreksi oleh Kang Ojat, apakah betul nggak data wartawan Pak Al Muktabar adalah satu-satunya PJ Gubernur yang paling lama menjabat? Iya, betul. Maksudnya di satu daerah ya? Ya, dalam hal ini Banten. Betul. Ya, betul. Terakhir padahal kami tahu betul sempat rame tuh ketika Pak Mendagri Pak Tito mengganti PJ Gubernur Aceh. Pak Mendagri bilang bahwa beliau sudah 1 tahun 8 bulan. Udah terlalu lama dan harus diganti. Semua orang menyangka, wah ini akan berlaku nih bagi Banten nih. Siap. Ternyata pecah telur. Pak Al Muktabar masuk dalam sejarah, akan tercatat namanya menjadi PJ Gubernur terlama di Indonesia ya. Di Indonesia. Ya, siap. Artinya kasus ini hanya terjadi di Banten nih Bang. Karena yang pertanyaan berikutnya, karena Banten PJ Gubernurnya jabatan definitifnya adalah Sekda, ini berimbas juga dong ke jabatan Sekdanya. Iya. Ya, kemarin kan sempat rame ketika Pak PJ Gubernur tahun kedua, rame juga kan. Siap. Sampai akhirnya berujung kita dipimpin atau PLH-nya PLH Sekdanya Bu Pirgo, Kepala Dinas Perizinan. Nah, sekarang Bu Pirgo sudah sempat balik lagi ke jabatan lamanya. Nah, berarti tugas terdekat Pak Al Muktabar adalah menunjuk PLH Sekda. Iya. PJ Sekda. Karena ini kan sekali lagi tidak boleh ada kekosongan. Maka sebelum ada PJ Sekda tentunya harus ada PLH-nya dulu. Nah, PLH-nya tentunya mangga itu haknya Pak Al, Pak PJ Gubernur. Siapa yang akan ditunjuk? Begitu juga kalau kita mengacu ke Perpres 3 2018 yang diusulkan menjadi PJ Sekda pun adalah hasil penilaian PJ Gubernur. Tentunya atas dasar masukan dari instansi terkait dalam hal ini BKD. Bagaimana kompetensi, hasil penilaian tadi lah, kebutuhan organisasi dan semuanya itu pertimbangannya ada di sana. Artinya kalau hari ini hari Jumat, maka Senin itu Pak Al misalnya sudah menunjuk PJ Sekda, boleh? Boleh. Kan
SK-nya kan sudah beliau pegang sebagai PJ Sekda, PJ Gubernur per hari ini gitu kan. Maka beliau punya kewajiban, salah satunya adalah agar organisasi pemerintahan tetap berjalan normal. Maka kegiatan sehari-hari, administrasi sehari-hari, penandatangan surat apa segala macam, ya harus ada PLH Sekdanya. Gitu Mas Sapro. Siap. Ini jelimet juga nih Provinsi Banten, Bang. Sama jelimetnya antara caleg terpilih kalau maju di pilkada harus mundur atau enggak. Ini belum kelar-kelar. Kita lanjutkan, Bang. Kalau ini kemudian Banten yang paling unik, paling berbeda dengan provinsi lain yang juga dipimpin oleh PJ Gubernur. Apakah kemudian dengan perpanjangan Pak PJ Gubernur, maka masa jabatan beliau itu tetap seperti 1 tahun kemudian atau sampai ada gubernur terpilih hasil pilkada? Nah, sekali lagi marwahnya itu, PJ itu berdasarkan Undang-Undang Pilkada maupun berdasarkan Permendagri 4 2023, kalau kita mengacu ke pasal 2-nya sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pilkada. Nah, jadi gini, mungkin sebelum di samping itu mungkin saya ingin menjawab gini, Bang Sapro. Banten ini mungkin unik karena pertama kali. Karena di Indonesia mungkin PJ Gubernur yang awalnya dari JPT Bandian Sekda juga kan hanya Banten awalnya. Ya. Artinya secara tidak langsung kita seharusnya juga punya kebanggaan dengan keunikan ini, dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, kita tidak tahu kan umpamanya apakah dengan posisi seperti ini nanti sebentar lagi, mohon izin nih, ada beberapa daerah juga yang habis kan jatuh tempo juga. Betul. Contoh Pak Heru di DKI, kemudian Pak Nana di mana di Jawa Tengah. Artinya kan kalau umpamanya ini dapat diterima, ada kemungkinan juga kan mereka diperpanjang jadi lebih dari 2 tahun gitu, Mas Sapro. Jadi artinya memang masalah pilkada serentak ini kan memang sepertinya gitu awalnya dirancang tidak lebih dari 2 tahun. Makanya kan oleh beberapa pakar hukum, kemudian baik dari Undang-Undang 10 2016-nya di pasal 201 kalau tidak salah di angka 910 itu kan disebutkan bahwa di penjelasannya sebenarnya kalau di angka 9 itu sebenarnya kalau tidak salah bahasanya adalah penjabat kepala daerah, maksudnya gubernur, wali kota, bupati itu menjabat sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif, maksudnya kepala daerah hasil pilkada. Tapi memang di penjelasannya kemudian disebutkan PJ kepala daerah menjabat 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun kemudian dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Nah, artinya kan terjadi perdebatan juga, kenapa sih mesti orang yang sama, padahal ada legal dokumen lah ya yang konon ditandatangan oleh Pak Yusril gitu kan posisinya, yang menyarankan agar diisi oleh orang yang berbeda. Tapi kan sekali lagi itu kebutuhan dan kewenangannya ada di tangan presiden. Ada kok yang berbeda juga, artinya kan legal opinion-nya tetap dipakai gitu posisinya. Daerah lain kan berbeda tuh, kayak ya semacam perputaran gitu ya, rolling. Nah, artinya kan saran dari Pak Yusril juga digunakan gitu loh posisinya, ada orang yang berbeda. Tapi ketika mungkin memandangnya bahwa Banten ini di samping kalau kita lihat pernyataan Pak Tito prestasi kerja apa segala macamnya dianggap mungkin lebih baik, saya tidak tahu itu penilaian Kemendagri sekali lagi hasil evaluasinya, maka mungkin dapat dipertahankan ya sekali lagi itu kewenangannya beliau gitu posisinya. Berarti Kang Ojat kan pemahamannya kalau orang jabatannya diperpanjang berarti kan kinerjanya memuaskan atasannya. Pemahaman kami begitu. Karena kalau jadi karyawan dia kerjanya bagus, bos kan senang loh. Kontraknya diperpanjang, bonusnya juga ditambah. Sama mungkin yang jelas tadi kalau bicara soal masyarakat Banten harus bangga, ya kami akan bangga ketika Pak Al-Mukhtabar jadi PJ Gubernur tahun ketiganya bisa menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan. Nah, itulah kebanggaan yang diinginkan masyarakat Banten dan kita doakan itu gitu, Bang. Iya. Tapi kan problemnya begini, orang langsung kemudian, wah gila nih, ini orang sakti nih Pak Al-Mukhtabar nih.
Apa memang punya koneksinya kuat atau doanya emang makbul? Kalau abang sebagai orang terdekat Pak Al Muktabar, dengan prestasi Pak Al ini diperpanjang sampai 3 kali, sampai tahun ketiga gitu, apa sebenarnya eh, kehebatan atau keistimewaan Pak Al Muktabar, Bang? Gini Bang Saprol, memang ada sesuatu yang kurang sedap lah gitu ya. Ketika kita berpredikat mempunyai angka pengangguran paling tinggi. Oke. Akan tetapi kita juga harus melihat bahwa fakta yang ada, trennya kan terus menurun nih posisinya. Jadi sedikit banyak, kalau menurut pandangan saya, apa yang telah dilakukan Pak Muktabar kan nggak bisa sekaligus, Bang. Setiap tahun trennya terus menurun, angka penganggurannya. Ini bukan pembenaran nih, ini datanya memang seperti itu. Tapi tentunya, makanya kan kemarin di HUT PWI juga kan Pak Muktabar, di pelantikan PWI kalau tidak salah, justru kan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Bagaimana salah satunya adalah teman-teman wartawan ini kan untuk menekan angka pengangguran. Kita juga sebenarnya agak debatable sih sebenarnya kalau menurut saya. Saya kebetulan orang Rangkas ya, yang tiap hari juga menyaksikan teman-teman itu berangkat pagi pulang malam yang naik kereta api. Kemudian kategorinya seperti apa sih? Gitu. Kemudian datanya samplingnya di mana sih kalau memang itu sampling gitu posisinya. Kemudian juga jangan salah juga Bang, faktor kalau kita bicara faktor pengangguran gitu ya, UMR kita tinggi loh. Ya itu juga memang mungkin salah satu faktor yang mengakibatkan industri banyak yang ke daerah yang UMR-nya lebih kecil gitu. Nah itu maksud abang keistimewaan itu yang melekat di Pak Al Muktabar. Salah satunya sekali lagi dengan kondisi yang demikian kompleksnya, beliau masih bisa menekan angka pengangguran yang trennya terus menurun. Nah mudah-mudahan kalau umpamanya di tahun depan nggak ranking 1 lagi lah umpamanya targetnya. Yang penting bagaimana angka tren pengangguran persentasinya terus turun Bang. Itu dulu lah yang memang kemudian apalagi kemudian kan tol sudah ada, PSN juga sudah mulai ada, kita sudah groundbreaking kan sudah terus berjalan Bang. Ini juga kan diharapkan investasi juga kalau saya tanya Bu Haji Pirgo terus naik sebenarnya posisinya. Kalau tidak salah Lotte juga sedang buka kan penerimaan pekerja yang dapat informasi hari ini bukan dari Pemprov malah saya dari orang luar yang ngasih tahu saya. Artinya ini kan membuka lapangan pekerjaan yang diharapkan tidak sedikit Bang. Kemudian sekarang juga kalau kita mohon maaf sekali lagi yang kemarin lah yang hangat tiba-tiba kok Pak Menteri Dalam Negeri umpamanya begitu aware-nya ke Bank Banten sampai meminta kepada 8 kabupaten kota untuk memindahkan RKUD-nya di Bank Banten gitu posisinya untuk yang ada di Provinsi Banten. Ini kan juga sesuatu menurut saya prestasi. Meskipun tindak lanjutnya belum. Iya, kalau masalah pelaksanaan kan teknis ya, Bang. Karena gini ya, kita sama-sama ketahui lah. Mohon maaf ini bukan rahasia umum. RKUD kan sesuatu yang kue besar Bang. Total 40 T. Tentu suatu bank akan kehilangan 40 T juga kan nggak akan rela begitu aja Bang melimpasnya. Ya, tapi kalau Pak Al Muktabar berhasil mengajak bupati wali kotanya akhirnya semuanya menyimpan RKUD-nya di Bank Banten kan, oh iya terbukti nih kenapa Pak Presiden menginginkan Pak Al Muktabar jadi PJ Gubernur sampai tahun ketiga. Gini Bang, justru itu mungkin karena ini belum tuntas. Sekali lagi kan yang meminta waktu itu kan bukan Pemprov. Pemprov itu melalui Bank Banten, maksudnya melalui Bank Bantennya kan udah intens tuh menghubungi beberapa kabupaten kota untuk menempatkannya. Dan informasi terakhir yang saya dapat, insya Allah sebenarnya mereka sudah bersedia. Cuma tinggal masalah timing waktunya aja Bang. Gitu. Artinya diharapkan di akhir nanti, karena kan mereka kan menunjuk RKUD kan biasanya di bulan Desember gitu loh posisinya. Ya mudah-mudahan sebelum bulan itu atau di masa transisi 6 bulan di kabupaten kota sudah bisa sudah on semua gitu loh posisinya. Meskipun sesungguhnya surat Mendagri juga kontroversi.
Terlepas dari itu semua ya, maksud Iya, saya. iya. Terlepas dari itu Tapi semua. saya pernah sepakat bahwa banyak keistimewaannya Pak Al-Mukhtabar. Ya. Makanya Pak Kemudian- Presiden jatuh cinta sampai 3 kali. ini. Kemudian juga jangan lupa kalau disebut saya mungkin mempertanyakan kalau dibilang angka stuntingnya tinggi, enggak kok, angka stunting kita cukup bagus kok posisinya. Kemudian juga inflasi konon katanya ada apa namanya di atas nasional. Jadi gini, penetapan angka inflasi Bang, itu ada peraturan Menteri Keuangannya. Oke. Nah, kalau bab itu biar Pemprov Banten aja secara kelembagaan yang mengklaim keberhasilannya, Bang. Kita fokus ke Pak Al-Mukhtabarnya aja. Oke, siap. Dengan kondisi yang sekarang, tugas terdekat Pak Al-Mukhtabar adalah memilih PJ Sekda. Ya. Karena jabatan definitif beliau yang ditinggalkan. Lalu kita akan memasuki tahun politik. Pernah ngobrol nggak dengan Abang Pak Al-Mukhtabar? Kang Ujat, saya ada peluang nggak maju di Pilgub misalnya? Ada obrolan seperti itu nggak sih Bang? Ini pertanyaan yang ke 35 atau 40 nih. Jadi gini Bang, saya kalau dibilang tidak pernah mungkin saya bohong ya. Oke. Saya pernah menanyakan itu. Beliau selalu bilang, saya PNS. Saya saat ini diberi amanah sebagai PJ Gubernur. Dan sampai saat ini saya tidak punya keinginan pribadi untuk mencalonkan atau untuk maju dalam pilkada. Entah kalau suatu saat gitu umpamanya ya, entah karena apapun gitu saya nggak tahu, beliau punya keinginan untuk maju itu, tapi yang pasti itu pertanyaan saya kira-kira 15 hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Oke, Gitu, siap. Bang. Kenapa ini menjadi penting ditanyain ke orang dekatnya Pak Al-Mukhtabar? Ada yang bilang begini kalau pengamat politik ngobrol dengan Saprol. Prol, kalau Pak Al-Mukhtabar dilantik lagi jadi PJ Gubernur untuk ketiga kalinya, maka nilai jual beliau semakin tinggi. Gitu ya Bang? Ya, partai politik, pengamat politik yang bilang Bang, parpol mungkin banyak mengincar, wah Pak Al-Mukhtabar bisa nih untuk di Pilgub Banten. Karena ya itu tadi, kesaktian Pak Al-Mukhtabarnya membuat partai politik, wah ini bukan kaleng-kaleng ini. Ini orang pusat ini Pak Al-Mukhtabar. Siap. Jadi dengan kondisi nilai jual yang sangat tinggi itu, prediksi Abang dah, kalau kemudian tadi udah ditanyain sama Abang soal ada kemauan atau enggak. Kalau prediksi Abang, ketika ada partai politik, ayo Pak Al, kami usung, atau Pak Al mau di Cagup atau di Wagub, kami siap backup misalnya. Kira-kira kalau tawaran itu bertubi-tubi datang ke Al-Mukhtabar, goyah nggak iman politik Pak Al-Mukhtabar itu? Kalau saya lihat sih enggak Bang ya. Karena gini, karena kalau memang mau gitu, sekali lagi kalau memang mau, ya mungkin beliau kan dengan posisi kemarin apalagi sudah 2 tahun ya, kemudian saya melihatnya Pak Al-Mukhtabar selama ini gentle kok. Kalau memang pamannya beliau memang mau ngambil sikap gitu ya, pasti sudah mengambil sikap duluan. Umpamanya kalau memang mau maju sebagai di pilkada nih, gitu. Nah, apalagi sudah ada partai yang mendekati atau segala macam dan itu keinginan beliau, itu saya yakin beliau akan mundur gitu. Tapi sekali lagi yang saya tanyakan beberapa kali jawab, sampai saat ini saya tidak punya keinginan untuk mencalonkan diri atau maju dalam pilkada. Itu jawabannya Bang. Jadi saya masih menjawab, kalaupun ada, saya rasa beliau tidak akan melakukan itu. Kedua, sebenarnya mungkin gini ya, saya melihat dari hasil pilpres kemarin ya, ada baiknya mungkin PJ ini dipegang mungkin agak, maksudnya diperpanjang. Ini kenapa? Netralitas OPD kepala dinas kan kita tahu lah. Ketika pilkada yang sebelumnya terkadang kan dimobilisasi, PNS ini kan dimobilisasi gitu posisinya. Dengan begini diharapkan kan akan lebih netral Bang posisinya. Oke. Gitu Bang. Karena Abang nyinggung OPD, nah ini juga tantangan Pak Al-Mukhtabar nih. Kenapa tuh? Banyak OPD juga yang kosong, tidak LT. ada kepala dinasnya. Siap. Pak Al sudah 2 tahun jadi PJ Gubernur, ini di tahun ketiganya masih banyak tuh Bang. Yang belum diisi. OPD-nya iya, emang diisi PLT, Iya. bahkan kepala dinas di Pemprov Banten harus rangkap jabatan.
Ini juga PR yang bagi sebagian orang yang nyinyir ke Pak Al-Mukhtabar, nggak sakti-sakti amat Pak Al-Mukhtabar, buktinya nggak beres tuh 2 tahun. Gimana soal OPD yang kosong? Ini pandangan saya pribadi ya. Oke. Gini, sebenarnya mungkin Pak Al-Mukhtabar itu lebih kepada bagaimana. Dulu kan gini, ada wacana sebenarnya ada perombakan OPD. Ada perda yang kemudian waktu itu seingat saya sekali lagi tidak disetujui oleh Dewan, seingat saya ya posisinya. Sebenarnya gini, secara tidak langsung kan Pak Al-Mukhtabar juga memberikan pandangan lah kepada kita nih semua bahwa dengan efisiensi saat ini, dengan pemanya dirangkap apa segala macam, itu kan sebenarnya bisa berjalan normal pelayanan publiknya posisinya. Bang Saprol kan tahu dari sisi anggaran ini kan tentunya efisiensinya lumayan besar. Iya. Ya kan? Bayangkan kalau umpamanya tadi lah, kalau PLT kan itu hanya menerima 20% dari tukin pejabat definitifnya. Dan kecuali kalau ada pelayanan publik yang terganggu, mungkin itu bisa kita perdebatkan. Maksudnya bisa menjadi nyinyiran yang lebih lah gitu posisinya ya. Tapi terbukti sampai saat ini ya pandangan saya sekali lagi tidak ada pelayanan publik yang terganggu. Nah, hal ini sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya harapan agar karena keinginan mengefisiensikan ini kan sebenarnya bukan keinginan Pak Al-Mukhtabar pribadi kan sebenarnya. Ini kan sebenarnya amanat dari pusat yang seharusnya sudah dilaksanakan jauh sebelumnya gitu posisinya. Tapi kan agak nggak tepat juga Bang kalau efisiensinya dengan membiarkan jabatan kepala OPD terlalu lama kosong. Nah, kami nih para wartawan merasakan dampaknya Bang. Oh gitu ya? Iya dong, ketika kita mau cari informasi yang dibunuh oleh publik, dinasnya nggak ada kepala dinas definitif, agak bingung mereka tuh soal memberikan data, soal keluasan pelayanan publiknya. Kami sih memotretnya itu. Siap. Bahwa memang di sisi lain ada efisiensi, iya. Tapi kan efisiensi itu bisa saja idealnya kan dari program sebenarnya. Siap. Bukan dari soal gaji pokok untuk kepala dinas definitif dan PLT, karena toh jelas dianggarkan kan di APBD. Tapi maksud Saprol, tahun ketiga ini abang harus rajin tuh membisikkan tuh ke Pak Al-Mukhtabar, Pak Al, sebelum ada gubernur definitif ini harus rampung. Bisakah kita begitu? Insya Allah ya, gini, saya sebenarnya beberapa kali juga bertanya Pak kapan mau ada. Bayangkan mungkin gini Bang Saprol ya, jangankan untuk mengisi nih, merotasi aja. Di saat PJ gubernur lain dalam nggak begitu lama langsung sat-sat gitu ya, maksudnya melakukan rotasi, contoh seperti DKI lah, itu kan langsung sekdanya diganti dan semuanya. Nah saya juga beberapa kali Pak, kenapa tidak dilakukan segera rotasi, kemudian kenapa tidak segera dilakukan open bidding untuk mengisi yang kekosongan-kekosongan itu. Saya beberapa kali Bang menyampaikan itu gitu loh. Jadi tentu sekali lagi lebih tepatnya mungkin bisa Pak Al-Mukhtabar yang menjawab langsung masalah ini. Tapi dalam pandangan kami sekali lagi apa yang menjadi keresahan dalam titik Bang Saprol tadi dan teman-teman wartawan sebenarnya terkadang mungkin gitu loh karena kegamangan untuk menjawab atau apa, tapi ini menjadi masukan Bang buat kami sampaikan juga nanti. Siap. Jika memang dalam satu kesempatan kalau memang informasi yang terkadang tidak segera dijawab atau apa, ini menjadi PR nanti. Siap. Di 2 pertanyaan terakhir, justru ketika Pak Al-Mukhtabar agak ngerem ketika ngambil kebijakan ini tidak populis, seolah-olah kami nilainya, wah itu nggak dilakukan sama Pak Al-Mukhtabar. Bahkan para jurnalis sampai mengasumsikan bahwa Pak Al-Mukhtabar lebih handal dari para politisi murni. Jadi kalau kebijakan yang nggak populis tuh nggak diambil tuh atau nggak dilakukan. Makanya banyak yang berkesimpulan, Pak Al-Mukhtabar jangan-jangan punya niatan maju di pilkada, maju di pilgub. Salah satunya itu Bang catatannya. Makanya kalau kemudian Pak Al-Mukhtabar tidak ada kepentingan nyalon di pilgub Banten misalnya, kan harusnya tanpa beban, open bidding disegerakan dan yang lain-lain. Apakah kemudian selama ini Pak Al-Mukhtabar ada misi atau fokus tertentu? Gua nih 1 tahun ini mau beresin ini misalnya. Sekali lagi program kerja kan yang lebih Pak tahu bagaimana dan semuanya
tapi yang pasti reformasi birokrasi yang Bang Saprol tadi pertanyakan dalam tanda petik khususnya eselon 2, bahkan sebenarnya bukan hanya eselon 2. 3-4 kan sudah dilakukan. Kemudian ya pengetahuan kami kepala sekolah dan pengawas juga sudah dilakukan. Bahkan maksudnya yang kedua nih, bukan yang kemarin, bukan yang kemarin, terakhir itu sudah ada rapat kembali tim pertimbangan, Bang. Jadi untuk kepala sekolah dan pengawas yang kemarin-kemarin kosong apa segala macam segera akan diisi. Gitu. Kemudian kalau yang saya ketahui akan terus berjalan tentunya, nanti dari mulai staf juga tentu akan segera harus ada perputaran. Kemudian juga nanti eselon 2 juga harus ada perputaran. Nah, tentunya seharusnya itu bisa dilakukan di tahun ini. Mudah-mudahan. Cuma kalau ditanya bulan apa segala macam, tentu kan Pak Muktabar yang lebih memahami itu. Apalagi kan sekarang kan tidak sebebas dulu ya. Artinya setiap rotasi harus ada dari BKN. Betul kan Bang? Gitu loh. Makanya kami ingin membahas kebijakan Pemprov lewat Abang. Karena nggak sebebas ini kalau nanya langsung dengan Pak Muktabar. Siap Bang. Ya, minimal dapat bocor halus dari Abang. Pertanyaan pamungkasnya Bang. Siap. Kalau kemudian ini situasinya akan mulai tahun politik, Pak Muktabar sudah dilantik. Apakah Pemprov akan apa ya? Karena begini, Saprol sih banyak diskusi dengan para aktivis di jalanan itu, kenapa banyak yang menolak Pak Al Muktabar untuk diperpanjang PJ Gubernur meskipun hari ini sudah terbantahkan, karena ada kekhawatiran misalnya Pak Al Muktabar ini seolah-olah ada permusuhan dengan pejabat di eselon 2-nya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak akur kan juga berdampak pada layanan publik. Makanya kita harus konfirmasi ke Abang, bagaimana sesungguhnya psikologis di Pemprov Banten nih sejak dipimpin oleh Pak Al Muktabar. Kan kami paham di organisasi mahasiswa Bang, kalau ketua organisasinya itu nggak definitif, itu jenderal-jenderal di bawah juga nggak loyal-loyal amat gitu. Iya. Gimana psikologis di Pemprov Banten? Sekarang gini, Bang Sapro, mungkin saya maaf nih ya harus membuka luka lama nih ke belakang nih. Tentunya kan apa yang Bang Sapro sampaikan mungkin ada benarnya gitu ya. Karena kan walaupun bagaimana polarisasi ya, saya menganggapnya polarisasi bahwa ada sebutan dulu ini orang yang si A, ini orang yang si B dan semuanya itu kan sebenarnya diharapkan oleh Pak Muktabar sebenarnya dengan tidak dilakukan mutasi rotasi itu kan sebenarnya agar coba lebih kompak dulu. Sebenarnya harapannya itu Bang, gitu loh. Agar apa? Masa sih udah makanya saya bertanya kenapa? Loh, kalau memang saya izin ya Bang, kalau memang beliau punya sifat dendam lah gitu ya, pendendam. Mungkin orang-orang yang dalam tanda petik dulu pejabat eselon 2 yang dulu berseberangan mungkin juga sudah digeser lah gitu ya. Abang tahu tuh posisinya ya. Polarisasi ini orang A, orang B, orang C gitu kan. Tapi kan itu sampai saat ini kan belum dilakukan gitu. 2 tahun Bang bayangin sekali lagi. Artinya diharapkan sebenarnya udah sih Pak Muktabar kalau saya desak begitu biasanya beliau jawabnya apa? Saya kan nggak nuntut apa-apa. Saya hanya nuntut bagaimana teman-teman OPD itu bekerja dengan baik, dengan efisien, apa segala macam. Tentunya loyalitasnya juga harus teruji Bang, gitu posisinya. Kami pahami sekali lagi dimanapun ya Bang ya, ketika tadi Abang sampaikan kita berorganisasi nih, apalagi organisasi gemuk ya, lebih dari 30 orang, 30 pemikiran ya, 30 kepala yang tentunya tidak semua orang juga akan terpuaskan Bang posisinya. Apalagi mungkin yang tadinya berharap lebih, tiba-tiba dengan kondisi saat ini seperti ini, tentunya ada rasa kekecewaan, hal yang wajar Bang. Tapi yang pasti tidak ada yang dalam tanda petik yang dilakukan seperti seakan-akan terzolimi gitu. Menurut pandangan saya seperti itu ya Bang. Buktinya apa ya? Sekali lagi buktinya tidak ada kok yang dirotasi mutasi sahabat ini, eselon 2-nya. Kan semua kedudukannya sama dengan kedudukan tarif pada saat masa gubernur sebelumnya gitu Bang. Gitu Bang Saprol. Oke, mantap. Sayang banget durasinya. Sudah dikasih kode Saprol. Siap. Kita masih banyak sebenarnya, tapi nanti kita lanjut lewat informasi via WA. Nitip ke Pak PJ Gubernur Banten untuk siap Bang. Penunjukan PJ Sekdanya dipercepat. Siap. Biar Pemprov Banten dan agendanya tidak
terkendala oleh masalah administrasi. Siapa? Hatur nuhun. Sami-sami Bang Saprol. Mudah-mudahan segera ada tumpengan dengan Amin. dilanjutkan Pak Muktabar. Amin. Baik, pemirsa di rumah Bagus Podcast, ini informasi yang paling valid kalau bicara soal sepak terjangnya PJ Gubernur Banten Pak Al Muktabar, karena beliau hampir tiap hari ngobrolnya dengan Pak Al Muktabar. Dari Pak Al Muktabar kita belajar banyak bahwa kalau mau jadi gubernur itu sekarang tidak perlu lagi lewat pilkada, jadilah ASN. Oh, nilai jual ASN makin nanjak ini. Tapi terakhir Bang, kita selalu berslogan tidak tumbang karena hinaan dan tidak terbang karena pujian itu. Subhanallah. Emang yang lagi berkuasa mah enak apa aja buatnya. Terima kasih Bagus Podcast. Mudah-mudahan kita akan undang lagi untuk menunggu siapa nanti sosok PJ Sekda Banten pilihan Pak Al Muktabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.